Harus reschedule, aku pulang dulu pakai wifi rumah ini ya. Ini saya di kampus soalnya. Oke. Jadi ini Bu Asri akan membahas mengenai tinjauan pustaka ataupun dari awal aja ya biar teman-teman tahu ya dari kelompoknya Aulia, Novi, Tira, Ika, Hana, Aulia. Nah ini Bu Asri akan membahas di tinjauan pustaka. Tetapi tadi Bu Asri sudah sedikit melihat gitu ya tinjauan pustakanya kelompoknya ini Aulia itu ada 8 jurnal penelitian. Nah bisa diceritakan eh, apa namanya cara-cara melakukan membuat tinjauan pustaka mungkin dari kelompoknya Aulia, salah satu Aulia, Novi atau Tira atau Ika atau Hana atau Aulia Triananda. Silakan salah satu menceritakan bagaimana proses pembuatan tinjauan pustaka sebelum nanti Bu Asri menjelaskan mengenai apa namanya software yang akan digunakan. Silakan. Aulia? Ada Aulia? Ada tidak ini Aulia? Atau Hana? Hana Atus? Silakan Hana. Nggak stabil lagi ya ini kayaknya ya. Dengar nggak Lin? Dengar Bu. Oh dengar. Ini gimana Hana? Aulia ada nggak nih teman-teman ini? Silakan Hana. Biar nggak ngantuk ya sebelum ke Bu Astri ya. Ya Aulia. Aulia? Ini kayaknya pada kelempar juga ya. Oh, si Evi. Ya oke, silakan Evi, nggak apa-apa Evi. Ada yang mau mewakili salah satu kelompok dari kelompoknya ini tentang partisipasi santriwati dalam penanganan pencegahan COVID-19 di pesantren mahasiswa Umu Saadah. Nah ini kelompoknya ada Aulia, Novi, Tira, Ika, Hana, dan Aulia. Nah silakan salah satu menceritakan gitu ya tentang bagaimana proses pembuatan tinjauan pustaka. Nah ini nanti kalau udah benar pasti akan oh, udah oke. Tapi kalau memang ada beberapa yang perlu dibenahi, Bu Asy akan memberikan beberapa masukan. Silakan. Iya, ini kok aku. Assalamualaikum Bu. Halo. Ya lah Bu Asri, kira Bu Asri kelempar lagi ya, guys. Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Jadi Nggak apa-apa, nggak usah malu. Ini kan kita belajar ya. Silakan. Silakan Ika, Ika Puja yang udah raise hand. jadi kita nyari dari kata kuncinya itu Bu. Dari apa yang judul penelitian kita. Oke. Terus? Terus kita melihat keseluruhan, terus tuh kita simpulin dari kesimpulannya itu Ibu. Oh ya, oke. Ini yang ngomong siapa ya ini ya? Ika Puja. Oh Ika Puja, oke siap siap. Ya Ika, ini loh Bu Asta tuh kayaknya error nih WiFi kampus nih ya. Oke berarti anu ya mencari kata kunci, kemudian membaca dan kemudian menyimpulkan dari apa namanya masing-masing tulisan per jurnal, kemudian membuat ini ya apa namanya ringkasan gitu ya. Oke Bu, kemudian dijabarkan sedetail mungkin. Oh ya oke mengenai tujuan penelitian
terus metode dan juga hasil penelitian gitu Ika? Oke, Bu. Oh ya, terus kemudian apa deh? Laki-laki yang profesor. Waduh, lah ini mau WD satu kali dia. Kali terus lempar lagi. Sorry udah tak ganti. Oke. Kalau nyarinya di Google atau di mana ya Ika? Di Google Scholar sama Mandilay, Bu. Oke, siap. Oke, ya udah. Terima kasih. Berarti ini udah pada bisa Mendeley ya teman-teman semua ya. Ika udah pakai Mendeley berarti ya di tulisan tugasnya ini ya? Oke, Bu. Sip. Oke, ya udah sip ya. Oke, jadi Bu Asri akan membahas mengenai tinjauan pustaka dulu ya. Terima kasih ya Ika. Nah, ini kita lihat tinjauan pustakanya kelompoknya Ika. Nah, di sini ada beberapa hal yang dijelaskan di tinjauan pustaka itu. Yang pertama mengenai, nah ini kan masih beberapa model konvensional ya, model-model yang dulu gitu. Jadi satu paragraf itu isinya cuma satu apa namanya penelitian gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan masih belajar teman-teman, masih di semester 4 ya. Nah, semester 3. Nah ini pertama mengenai jurnal berjudul Keterkaitan COVID-19 dan New Normal dalam Kebiasaan Baru yang ditulis oleh Septianingrum, Jannah, dan Afisa. Nah ini kan berarti satu jurnal gitu ya. Kemudian kalian jelaskan mengenai isi dari jurnal tersebut. Nah ini yang pertama ini. Kemudian yang kedua juga masih sama mengenai perilaku hidup bersih dan sehat terkait dengan pencegahan COVID-19. Di kedua ini juga hanya satu judul gitu ya, satu judul. Nah, kemudian yang ketiga sama dinamika sampai ke 8. Nah, ini sebenarnya begini. Kalau begini ini kan jadi terbatas. Aduh Bu, kalau banyak-banyak kan nanti memenuhi proposal gitu ya. Gimana Bu biar kita itu tinjauan pustakanya itu bisa 30 sampai 50 riset gitu ya. Kalau ini udah banyak risetnya kemudian dibahas ya minimal anak-anak S1 20 sampai 25 ya. Itu tapi tidak ditulis semuanya dalam tinjauan pustaka. Karena kalau nanti ditulis semua berarti ada 25 paragraf, Bu. Bagaimana caranya menulis tinjauan pustaka supaya apa namanya yang kita citasi, yang kita tulis, yang kita baca risetnya itu banyak, tetapi penyajiannya itu padat. Padat. Jadi tidak terlalu banyak padat, tetapi kaya akan isinya itu seperti apa. Nah, teman-teman itu bisa melakukan kategorisasi. Misalnya ini contohnya punya Ika tadi kan mengenai partisipasi santriwati dalam penanganan pencegahan COVID-19 di pesantren. Nah, kata kunci yang digunakan adalah pencegahan COVID-19 di masyarakat misalnya gitu ya. Nanti akan muncul banyak di masyarakat, di sekolah, gitu kan ada pencegahan COVID di mana sih? Di masyarakat, di sekolah, di pesantren gitu ya, kemudian di tempat kerja dan sebagainya. Itu kan mungkin banyak yang sudah melakukan penelitian, kemudian di-download. Terus banyak ada juga yang membahas khusus mengenai bagaimana pencegahan apa namanya tantangan gitu ya, hambatan dan tantangan dalam pencegahan COVID. Itu ada yang membahas lagi gitu ya. Nah, dikumpul-kumpulkan semuanya ada sekitar 50 jurnal. Nah, penyajiannya adalah nanti seperti yang saya contohkan punyanya Mbak Nurul ya atau punyanya Bu Astri itu kalau melakukan tinjauan pustaka itu seperti ini. Nah, bentar ya. Mana ya? Sebentar. Nih. Jadi dilakukan, udah kelihatan ya guys? Nah, ini tinjauan pustaka. Nah, ini. Nah, tinjauan pustaka itu kan informasi terdahulu atau bahan rujukan supaya kita tahu oh ternyata sudah banyak penelitian gitu. Kalau kita cuma menampilkan 8, misal 8 gitu ya, 8 jurnal berarti oh kok baru sedikit ya ternyata ya riset tentang sesuatu yang kita pelajari gitu ya, tema-tema terkait dengan riset kita. Tetapi yang apa namanya yang ini padahal yang di luar sana masih banyak sekali gitu ya penelitian yang terkait dengan penelitian kita. Nah, makanya di sini bisa penulisannya itu dari beberapa sumber. Misalnya, teman-teman bisa lihat di tempatnya Mbak Nurul ini, di paragraf paling atas, ini ya kemarin juga bahas ngajarinya pelan-pelan. Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh, ini ada
kalau dilihat di sini, kelihatan nggak ya, guys? Ini kan ada 1, 2, 3. Ada 3 riset yang kemudian dijadikan satu paragraf yang mempunyai kategorisasi variabel yang dibahas itu sama. Nah, di sini kan ada tulisannya penelitian yang dilakukan oleh Hamalida Fitrianingsih dan Samsul Bahri, kemudian Asrohri itu juga beda jurnal, Satarosita Musdailah dan Mustajar beda jurnal, dengan garis besar tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana upaya lembaga pendidikan dalam mengontrol perilaku siswa atau santri. Jadi kan kebanyakan mahasiswa itu takut ya, aduh Bu, ini kalau nanti downloadnya sampai 20 nanti menemukan tinjauan pustakanya. Tidak, tetapi kita melakukan kategorisasi yang sama, itu tinggal ditulis namanya saja, kemudian ditulis isinya yang sama seperti itu. Nah ini, kemudian ini pada penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Nah, dari hasil penelitian yang sudah mereka lakukan, didapat hasil bahwa perilaku menyimpang yang sering terjadi, yakni tidak mengikuti kegiatan yang ada dan sebagainya. Ini yang kategori 1. Nah, jadi satu paragraf itu ada 3 sitasi. Kemudian yang kedua, ini ada lagi ya, punyanya Mbak Ika ini, nah Mbak Nurul, penelitian oleh Ratna Wiwin ini malah ada berapa? 5 penelitian yang kategorinya sama dijadikan dalam satu paragraf, yaitu misalnya penelitian oleh Ratna dan Andi Agustang, Wiwin Andita, Amika Wardana dan Kumaidah, kemudian Rikostia dan sebagainya, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas penerapan hukuman pada suatu lembaga pendidikan sebagai proses mendisiplinkan peserta didik mematuhi ketentuan dan peraturan yang dimiliki. Nah, ini adalah contoh cara-cara untuk melakukan tinjauan pustaka. Nah, setelah itu, ini kan banyak ya, ini kategori kedua. Kemudian ada lagi di Mbak Nurul ini adalah kategori ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Saidah tentang tradisi takzir di pondok pesantren. Ini baru ada 1, berarti dia tulis 1. Jadi memang supaya tidak terlalu banyak, kemudian juga tidak terlalu memenuhi bahasan kita dalam tinjauan pustaka, maka ini dibuat kategorisasi. Riset yang setipe maka dia dijadikan dalam satu paragraf, tapi tinggal ditulis citasinya seperti itu. Paham ya? Nih, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini juga sama penelitian yang dilakukan oleh ini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ya, Ismiati Ragil, Sofia Tuzaro. Nah, ini ada 3 jurnal. Jadi dalam tinjauan pustaka ini Mbak Nurul mensitasi lebih dari 20 jurnal untuk melihat state of the art. Jadi kira-kira variabel yang sama dengan pencegahan COVID itu apa saja sih yang sering diteliti oleh orang-orang. Nah, itu yang nanti teman-teman. Tapi kelompoknya Ika juga udah bagus gitu ya untuk anak-anak semester 3 dengan membuat tinjauan pustaka seperti ini sudah bagus. Ini tidak salah, tetapi nanti bisa ditambahi dengan referensi yang lain, kemudian menuliskan gaya tulisannya itu dengan gaya tulisan seperti yang sudah Bu Astri jelaskan. Jadi nanti dalam tinjauan pustaka itu, proposal itu bisa citasinya lebih banyak gitu ya, dan ketahuan proposal ini dibikin karena orangnya memang benar-benar membaca dan mengetahui riset-riset terdahulu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini yang mengenai tinjauan pustaka. Nah, kemudian setelah menjabarkan semua penelitian-penelitian itu, maka di paragraf conclusion dari tinjauan pustaka atau paragraf yang di akhir-akhir itu, maka disebutkan kebaruan perbedaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan kalian lakukan itu apa, perbedaannya ditulis di situ satu paragraf. Kemudian persamaannya apa, itu kalau ada ya ditulis satu paragraf. Kemudian kebaruan yang ingin teman-teman bahas dalam penelitian itu apa, itu ditulis juga dalam paragraf. Nah, 3 paragraf ini ditulis setelah teman-teman menjabarkan mengenai penelitian-penelitian yang setema dengan yang akan kalian lakukan. Misalnya tadi Bu, jadi tidak langsung harus kalau kalian melihat pencegahan COVID di pesantren, maka riset yang dicari hanya yang di pesantren. Tidak, tetapi tema besarnya adalah tentang pencegahan COVID, baik itu di sekolah, di rumah tangga, di keluarga, di masyarakat,
kemudian dimanapun itu semuanya kalian kaji di Tinjauan Pustaka. Sehingga ketika, oh ternyata kajian pencegahan COVID di pesantren itu belum pernah diteliti ya, sepanjang download jurnal itu belum ada. Semua yang di yang diteliti baru di sekolah formasi dan pesantren, belum pernah diteliti. Oh berarti ini menjadi sesuatu yang baru untuk meneliti di lingkungan pesantren. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk menulis tinjauan pustaka. Nah ini oke ya, itu adalah untuk yang tinjauan pustaka. Nah, Bu Asti akan, kalau teman-teman mendownloadnya di Google itu terlalu terlalu ini ya terlalu lama, ini Bu Astri akan mengenalkan satu software gitu ya, sebelum nanti teman-teman mungkin akan bisa memperbaiki atau menambahkan ya sambil menunggu feedback dari Bu Astri dari beberapa tadi tulisan yang sudah dikirim. Ini ada software namanya adalah Publish or Perish. Nah, ini adalah salah satu software yang teman-teman itu bisa gunakan untuk mendukung kerja kita dalam menulis dalam bidang ilmiah. Nah, ini seperti ini ya, tak kake di sini dulu Publish or Perish di. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa tak ini dulu tak share dulu, share screen-nya. Jadi ini ya, sudah kelihatan ya? Kelihatan nggak ini? Sudah, Bu. Oke, siap. Nah, ini tandanya ini ya. Ini banyak yang kelempar ya, karena memang ini ya, mendung ya. Oke. Nah, ini adalah software Publish or Perish, itu lambangnya adalah H. Kalau Bu Asih sarankan, kita sebagai kalian mahasiswa, kemudian Bu Asih sendiri sebagai dosen dan juga peneliti atau praktisi itu, selain kemarin, waktu Bu Asih pernah ya ngajari teman-teman Mendeley, nanti kalau yang belum begitu lancar, pas kita akan di offline, nanti kita bisa belajar lagi bersama. Bu Asih janji mau bikinin video tutorial juga belum jadi ya. Nah itu selain Mendeley sebagai manajemen referensi, ya teman-teman nggak punya Zotero yang apa Zotero atau Enot lah itu sama, tapi saya paling suka adalah Mendeley. Itu bisa didukung dengan apa dua software lainnya yaitu Publish or Perish dan juga yang satunya lagi adalah ini Fast Viewer. Nah ini adalah untuk memetakan. Nah memetakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Tetapi jadi Publish or Perish dan juga Fast Viewer ini adalah software sama Mendeley yang digunakan bersama-sama. Jadi mengambil penarikan data itu dari Publish or Perish, kemudian dianalisis ini di Fast Viewer. Dan ini bukan software yang sulit untuk dipahami oleh teman-teman semua. Nah, teman-teman nanti silakan bisa mendownload sebelum bahas tutorial ke cara kerjanya. Teman-teman nanti bisa mendownload di webnya publishorperish.ensoftonic.com atau langsung aja di Google itu download Publish or Perish. Nah ini memudahkan teman-teman untuk mencari jurnal sebanyak-banyaknya daripada nanti di Google itu. Jadi bisa tahu kira-kira yang paling banyak dikaji sebelum kita meneliti itu ya, itu mana sih kira-kira yang paling banyak dan paling memungkinkan untuk diteliti. Nah ini silakan nanti di-download teman-teman untuk memudahkan kerja. Nanti tidak hanya di tugasnya Bu Astri, di tugasnya Pak Zainal, Bu Napsia, atau yang lainnya, itu selalu membutuhkan referensi atau Bu Ambar. Nanti teman-teman bisa mendownload referensi-referensi jurnal itu dengan menggunakan aplikasi ini ya, Publish or Perish ini. Nah ini Bu Astri akan membukakan ininya ya, yang sudah punyanya Bu Astri ini tampilan dari Publish or Perish. Nah ini teman-teman ini adalah tampilan dari Publish or Perish. Belum ya, belum kelihatan ya guys. Sorry. Sip. Iya. Boleh. Tapi aku mau tanya, yang kita di sana berapa orang yang tampil besok?
Bikin rame itu bagus. Berapa orang itu tergantung hari ini latihan satunya. Oh iya. Di grup kita ada 20-an. Yang pianonya siapa? Sebentar ya guys. Jadi yang pianonya itu biasanya kita musik, tapi musik itu habis tanggal 3. Tanggal 3 itu dia ada ujian. Jadi kita fasilitator dari pelatih. Oke, kalau harus nih saya kemarin Pak Dirjen itu minta lagu. Sebentar ya guys. Lagu untuk ini apa namanya? Oh ya, itu buat ini ngetik apa bukan ngetik piano Kak, bentar dulu ya lagu cek. Mana sih Kemenak itu HDI. Ini cuma mengiring aja mungkin bisa dia mengiring aja. Jadi Pak Wildan itu pengennya kemungkinan Pak Dirjen menyanyikan lagu Power of Love diiringi piano anak Power of Love. Nanti Pak Dirjen juga nyanyi dong. Iya, Pak Dirjen juga menyanyi. Pak Dirjen. Pak Dirjen nanti kayaknya menyanyi gamelan sama atau apa? Oh gitu ya, guys. Udah bilang? Oke, sip. Guys, maaf ya, Bu Astri malah ngobrol tentang pentas ya, maaf ya. Sebentar ini. Nah, ini ya, sudah tampil guys, ini. Sudah kelihatan? Kelihatan nggak ya, Lavita? Kelihatan? Oke. Nah, ini di sini untuk tampilannya di apa namanya teman-teman untuk mencari di sini bisa lihat di pojok sini new ini ada beberapa bisa dari Crossref pengindeksnya ngambil dari Crossref bisa ngambil dari Google Scholar bisa ngambil Google Scholar Profile Search bisa mengambil dari Public Med Search bisa ngambil dari Scopus Web of Science dan sebagainya ini nanti tinggal diklik di sini. Nah, kalau Bu Astri biasanya mengambilnya dari Scopus. Cuman kalau dari Scopus itu agak kesulitan. Nanti teman-teman harus punya EPK. Nah, EPK itu harus daftar di Elsevier. Jadi menurut Bu Astri nanti teman-teman bisa ngambilnya dari Google Scholar aja gitu ya, lebih gampang daripada dari Scopus kayak gitu. Nah, ini nanti misalnya ya caranya ya teman-teman bisa mengambil dari di sini ada author penulis, kemudian afiliasinya atau kalau saya sih lebih sukanya ngambilnya dari title word-nya ini ya, dari apa namanya dari judulnya atau keyword-nya boleh berbahasa Inggris, boleh berbahasa Indonesia. Nah, kemudian ini nanti bisa diketik di sini. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa lihat dari tahunnya juga ya. Misalnya ini tahun 2018 sampai 2021 misal kayak gitu ya teman-teman. Atau nanti teman-teman ngambil dari mana. Nah, ini bisa diklik di sini tahunnya. Kemudian baru di sini diambilnya. Nah, misalnya Bu Asti praktekkan ya, tadi punyanya Ika Puja tadi ya, itu tentang apa tadi? Pencegahan COVID-19 di pesantren ya. Oke. Kita nanti kalau coba kita search dengan bahasa Indonesia itu berapa gitu ya. Kalau pencegahan COVID kan baru berarti terbit tahun 2020 sampai 2021. Nah, kemudian kita terus ini adalah pencegahan COVID-19 kali ini ya. Kemudian saya carinya di Google Scholar aja. Nah, ini. Nah, karena kita pakai bahasa Indonesia, sorry ya Google Scholar ini terus pencegahan nah ini kemudian langsung kita search nah nih ditunggu dulu ya banyak sekali ternyata ya penelitian yang sudah penelitian yang terkait dengan pencegahan COVID. Tapi teman-teman di sini tadi kan apa namanya keywordnya pencegahan COVID. Mungkin banyak dari ilmu keperawatan, kedokteran. Nah itu harus kita pilih gitu ya. Nah ini, nah itu nanti kita lihat. Sambil nunggu ya. Jadi untuk ISBN-nya diteruskan saja pengurusannya. Tetapi kalau bisa punya itu dicetak dulu ada barangnya. Nanti kalau itu dari tanggal 5 maksudnya juga nggak diterima lagi ada bentuk uangan. Jadi bukunya dicetak dulu dalam bentuk buku
50 itu kan yang saya kirim itu kan ada covernya, walaupun covernya cuma cover saya sederhana. Kalau bisa cover dulu refund Pak, gimana bisa proses nggak Pak? Sebentar ya guys, banyak banget ya resultnya ya. Sebentar. Besok ya, bikin kesal ya Pak. Kira-kira kapan bisa dicetak ya bukunya Pak ya? Kamis lah kok. Kan sedikit aja dulu. Saya tanya dulu kira-kira berapanya ya Pak ya? Oke, dengan biaya maksudnya paling untuk diperhatikan juga gitu. Maksudnya kan mereka nggak boleh disitu proses kalau barang kita nggak ada kan di SBN yang kita kali kan nggak apa-apa. Nah, oke. Kok error nih ya, sebentar ya guys. Aduh, harus ini deh menjawab-jawab tak gini deh. Nah. Oke. Saya dia kok maunya minta ini ya, I'm not robot terus nih, aduh. Saya guys, kadang-kadang minta kayak begini. Saya tahu dulu punya kalian. Iya, aku lagi ngajar Mama Dini gimana. Guys, maaf, rame banget ya tadi ya. Itu loh Bu An, tuh loh dosen IKS loh. Lagi nelpon ya. Nah, ini ya teman-teman, kelihatan tuh ini? Kelihatan ya, guys? Kelihatan, Bu. Nah, oke. Nah, di sini banyak banget ya. Nah, ini hasilnya di sini bisa dilihat di sebelah kanan sini. Nih, hasilnya ada berapa ya? Sejak tahun 2020 itu sudah ada 996 paper loh guys yang meneliti mengenai pencegahan COVID-19. Tetapi tentunya ini dari berbagai macam disiplin ilmu. Ini Bu Astri baru mencari ini ya. Berarti kan banyak sekali gitu ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa langsung di download juga bisa, dikunjungi dengan mengklik 2 kali, 1 2. Nah, itu langsung bisa. Oh, di sini ada terkait pencegahan COVID. Nah, ini tinggal ini sesuai enggak? Kalau sesuai di-download, kalau tidak sesuai maka tidak perlu di-download seperti itu. Jadi lebih mudah kan teman-teman untuk kita mengetahuinya. Nah, ini pasti nggak harusnya stop share dulu. Terus nih hasil dari downloadan tadi tak klik 2 kali, masuknya ke Google tadi mana nih? Nah, ini tadi yang nih urgensi pembentukan terkait pencegahan COVID. Nah, ini tadi yang salah satu. Nah, begitu di publish or perish itu diklik 2 kali, maka teman-teman langsung bisa diantarkan oleh publish or perish itu ke laman langsungnya dengan dasar ini sudah ada terhubung di WiFi ya seperti itu. Nah, kita stop sharing lagi, kembali ke publish or perish. Nah, ini nanti kalau ketemu langsung dengan Bu Astri nanti bisa belajar nih intermezzo biar teman-teman tidak ketinggalan bahwa kita bisa melakukan pencarian artikel itu secepat 1 detik 1 menit gitulah ya untuk mendapatkan 900 paper terkait dengan apa yang kita teliti. Nah, kemudian teman-teman software yang berhubungan dengan publish or perish ini ada Fastwire tadi. Itu bisa di-download nanti di Google juga. Nah, jurnal ini yang kita ini kan ya, kita akan memilih hanya jurnal-jurnal tertentu misal gitu ya. Nah, ini belum banyak yang disitasi juga belum banyak. Nah, kita kemudian menyimpan ini dalam bentuk RIS. Nah, ini kita simpan nih RIS of Reference Manager. Biasanya Mendeley, Yotero, kemudian EndNote itu menyimpan file-filenya itu dalam bentuk RIS. Nah, ini kita simpan. Tadi di sebelah kanan ada save result, kemudian kita ada RIS. Nah, ini kita simpan. Oke, kita tulis ini ya, apa itu namanya tadi, pencegahan COVID-19. Nah, ini. Saya cuma di sini ya, penulis. Oke, ini sudah selesai ya di publish or perish. Kalau kita mau nyari lagi gimana Bu Astri? Tinggal klik new di sini new. Kemudian mau nyoba yang dari pakai ini ya, pakai ke mana ya? Misalnya ke Crossref. Nah, misalnya kita pakai Crossref. Nah, kita kasih ke ini
resiliensi atau ini ya, adaptasi terkait dengan COVID, pencegahan COVID. Ya, kita search yang ini, kita tarik yang tahun 2020 sampai 2021 search. Oke, nah ini sambil menunggu ya. Tidak ya kira-kira ya. Nah, ada ternyata banyak banget adaptation terkait dengan COVID-19 gitu ya. Kita kasih ini aja apa namanya clue-clue. Nah. Jadi teman-teman lebih mudah mencari di Google apa di Publish or Perish? Nah, teman-teman, di tahun 2020 sampai 2021 ternyata sudah ada 1000 paper terkait dengan adaptation for COVID-19. Jadi banyak banget ya ini, kita bisa menggunakan keyword dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia untuk mendapatkan paper-paper yang sesuai dengan bidang kita, riset kita, gitu ya. Nah ini, atau ini bisa kalau mau lebih mudah lagi ya, itu juga bisa misalnya in social science gitu ya, mungkin nanti akan lebih mudah kayak gitu. Nah terus oke, ini ya nanti Mbak tulis ini. Oke, nah ini terus sama dengan tadi gitu, kemudian save result, kemudian dalam bentuk raise. Nah ini biar 2 kali bisa teman-teman, misalnya ini adalah adaptation for 19. Nah ini yang gampang-gampang aja untuk keywordnya. Nah setelah ini buat si stop share dulu ya, pasti akan membukakan mengenai fast viewer. Nah ini Bu Asih baru membuka ya untuk fast viewernya ya. Nah sekarang Bu Asih share screen. Sudah kelihatan guys? Sudah kelihatan ini fast viewernya? Oh ya, nanti fast viewer ini adalah memudahkan kita untuk menemukan topik kita ini kira-kira bagus apa enggak, kemudian sudah banyak diteliti atau belum, mana yang menemukan topik juga kira-kira topik mana yang bisa kita teliti. Nah itu ya, dan kemudian juga bisa memperlihatkan posisi riset kita. Kayak tadi kalau maunya Ika tentang pencegahan COVID di pesantren, apakah karena sudah ada atau belum. Nah kita lihat ini ada tampilan dari fast viewer, sebelah kiri itu ada file item analyze, kemudian di kanan itu ada visualization-nya. Nah ini kita langsung klik create, nah ini create, kemudian di sini ada 3 pilihan mengenai create a map based on network data, kemudian yang kedua create a map based on bibliographic data, atau yang ketiga adalah create a map based on text data. Nah ini kalau saya biasanya menggunakan ini based on text data. Nah nomor 3 ini. Kemudian next gitu ya. Nah ini next. Setelah itu kita pilih
karena tadi Bu Astri menyimpan data tadi menggunakan RIS, maka ini read data from reference manager file. Tapi teman-teman juga bisa, misalnya sudah menyimpan data di FastViewer, maka read data from FastViewer files. Kemudian read data from bibliographic database files. Kemudian ada download data through API. Nah ini teman-teman milih yang ini. Kalau pasti nih read data from reference manager karena kita tadi sudah menyimpan dalam bentuk RIS. Nah kemudian ini ada kita next. Oke, nah ini kemudian kita pilih di sini. Klik, oh tadi apa ya? Di mana ya tadi ya? Di dokumen gitu. Kemudian ada di Tridharma. Bos tadi nyimpannya di Tridharma kayaknya. Mana guys Tridharma guys? Nah, tadi apa ya pencegahan COVID ya tadi ya nih. Rista ini klik. Oke, nah masuk, kemudian next. Nah, ini berdasarkan pada Pak title and abstract file. Nah, ini yang kita lihat adalah judul dan juga abstraknya, maka kita next lagi. Nah, ini baru ekstrak ya, sebentar. Nah, ini dipilih adalah binary counting, maksudnya ada pemilihan di sini gitu ya. Nah, kemudian langsung ke klik. Nah, ini kalau dengan 10 termnya 10 kita menemukan 82 clue. Dari berapa? Dari 7.134 terms. Nah, kemudian kita next yang terkait dengan ini ya. Nah, kita ada 49 yang terpilih. Kita kemudian next. Oke, nah di sini ada beberapa hal. Nah, mulai dari sinilah kita bisa melihat gitu ya, melihat mana-mana kata-kata yang banyak mungkin berhubungan dengan bidang kita gitu ya, atau tidak, misalnya health protocol, word, impact, research, ini kan semua bisa kita gunakan. Nah, pandemic, nah ini tujuan tidak perlu, tidak, nah ini kita bisa hilangkan gitu ya yang kira-kira tidak ada hubungannya. Nah, dan ini nggak perlu gitu ya, yang juga nggak perlu. Kita pilih misalnya gitu ya, nanti bisa dipilih, kemudian finish. Nah, kita lihat. Nah, ini teman-teman, ini hasil pemetaan atau mapnya dari FastViewer di sini. Nah, ini yang besar-besar dan tebal ini artinya apa? Sesuatu yang sudah sering diteliti, gitu ya, terkait dengan penyebaran COVID, kemudian apa namanya virus COVID, penyakitnya, terus pandemik, spread dan sebagainya. Nah, ini kemudian over. Nah, ini kita bisa melihat penelitian terbanyak terkait dengan apa namanya ini penyebaran COVID di Indonesia, terus latar belakang dan sebagainya ini adalah tahun 2020. Itu yang paling banyak itu ada 2020 akhir ya, ini hampir ke 2021. Nah, kemudian dari sini kita kira-kira yang ternyata kalau tentang penyebaran COVID itu sudah banyak, tapi kita tadi tidak menyebutkan institusi ya, misalnya sekolah atau apa yang banyak ya, itu bisa diteliti dari sini. Ternyata pesantren belum banyak diteliti, maka itu yang akan kita ini kan ajukan seperti itu. Nah, ini cara nyimpennya gimana? Tinggal klik aja di ini ya, screenshot. Nah, kemudian disimpan dalam bentuk PNG atau JPG. Itu untuk kita nanti saya JPG, kemudian saya tulis COVID-19 misalnya. Nah, ini adalah cara mudah untuk kita bisa mengetahui gitu ya bagaimana posisi riset kita itu untuk menemukan ide juga bisa teman-teman. Jadi aduh saya pengen riset tentang COVID ya. Tapi apa ya? Oke, saya lihat tuh jurnal-jurnalnya bisa dibaca, diklik 2 kali dengan tadi ya. Jadi bisa sama publish or perish gitu tadi di apa diarahkan langsung ke laman Google yang kita bisa mendownload ininya apa nama artikelnya seperti itu. Oke teman-teman, ini tadi adalah 2 software yang Bu Astri ajarkan untuk teman-teman terkait dengan apa namanya. Mohon maaf Bu, gambarnya hilang. Oke. Oh tadi berubah enggak ya tadi ya pas Bu Astri memindah ke FastViewer tadi kelihatan? Tidak, Bu. Tidak ya?
berarti enggak, berarti masih yang publish or perish yang kelihatan ya? Ya Allah, ya udahlah guys. Pasti ulangi lagi ya guys. Oke. Kirain itu udah itu dia ya, kadang-kadang Zoom itu ini ya membuat kita udah pindah tapi ternyata belum stop share. Baiklah. Baik, kita bahas ulangi lagi ya. Ini adalah first viewer. Ini lagi aja sebentar. Kalau sekarang udah kelihatan first viewer? Sudah? Nah, oke. Tak mulai dari awal lagi ya. Gimana bisa muncul kayak begini. Nah, ini kliknya adalah di create. Nah, di sini adalah tombol untuk apa tombol sih ya. Menu menu untuk kita bisa meng-create data kita atau pemetaan gitu ya. Nah, ini yang pertama kita create dulu. Ini kemudian create map based on text data. Nah, ini kan sebenarnya banyak pilihan. Oh, yang ini. Nah, ini memang tapi ini kelihatan nggak yang choose type of data ini? Kelihatan nggak, guys? Nggak kelihatan, Bu. Oh iya, berarti memang harus ini ya, stop share, terus kemudian ini lagi ya, memang begini ya kalau Zoom ya. Bisa nggak di-share screen? Piye cara nih, Cik Pera? Bentar ya, guys, ini biar dibantu sama Mbak Pera dulu. Nggak, Ini, share dulu. oh ini, yang ini ya. Atas, yang paling atas sendiri. Ini Ini bisa dibantu lagi. Oke, saya mana saya? Terus. Biasanya Mbak apa desktop? Ini. Oh, yang Langsung ini. desktop itu semua layar, jadi nanti Mbak mau buka pindah-pindah itu. Tetap bisa ya? Walah, pantesan kok udah meneng wae. Oke, sudah. Makasih ya, saya. Oke, ulangi lagi ya. Udah kelihatan ini, guys? Makasih ya, Devera ya. Udah kelihatan, Alin? Sudah, Bu. Oke, ya udah kita lanjutkan ya. Ini ada create dulu. Nah, ini create. Kemudian ini ada beberapa choose type of data gini ya. Nah, choose type of data ini ada satu create a map based on network data, kemudian create a map based on bibliographic data, kemudian ketiga ada create a map based on text data. Nah, kita pilih yang create a map based on text data. Nah, kemudian ini kita pilih, kemudian kita next. Nah, setelah itu baru read data from reference manager, karena tadi kita simpennya dari RIS, maka kita dari RIS juga gitu ya. Tadi kan kita dari publish or perish nyimpennya dalam bentuk RIS. Nah, kemudian ini langsung, tapi ini juga bisa juga kalau mau langsung dari Web of Science, Scopus, Dimension dan sebagainya itu bisa. Nah, ini kemudian langsung next. Setelah itu kita ambil. Nah, ini tadi COVID ya, pencegahan COVID. Oke. Kemudian next gitu ya. Kemudian title and abstract. Nah, setelah itu setelah itu adalah next gitu ya, pakainya adalah binary counting yang dipilih. Kemudian next kita pilih ini, misalnya kita kurangi ya nanti dia akan lebih banyak lagi, tambah sedikit lagi. Nah, ini next, kemudian ini finish. Next dulu ya, next dulu kita pilih yang kira-kira ini, kira-kira apa sih yang sering muncul lah, kita bisa lihat dari ini. Banyak, government. Yang sedikit-sedikit ini tidak perlu kita ada yang ini ya, kita perlu exclude ya nih. Nah, ini edukasi pencegahan COVID, disease. Nah, ini baru sedikit, ini dari sini sebenarnya bisa kelihatan juga ya, guys. Kira-kira yang belum banyak gitu ya, belum banyak diteliti itu tentang sikap terhadap ini ya, terus kemudian penyakitnya sendiri dan juga edukasi pencegahan COVID ini yang belum banyak diteliti seperti itu. Dan kemudian kita finish. Oke, kita baru disiapkan. Nah, ini dia. Buat. Iya. Nah, ini ini ada beberapa ya, guys, bisa dilihat di sini hasil dari first viewer itu. Kalau yang dia gambarnya besar-besar seperti ini, berarti dia itu sering muncul kata-kata atau tema-tema yang sering muncul dalam riset yang terkait dengan yang kita tadi pencegahan COVID tadi. Nah, yang masih samar-samar, nah ini kita bisa lihat di sini ya. Yang masih samar-samar gitu, ini adalah yang
yang masih belum banyak diteliti. Misalnya ini ada knowledge gitu ya, ini belum. Terus kemudian study health protocol ini kan masih jauhnya. Yang paling banyak diteliti tentang penyakitnya, disease, kemudian tentang, nah ini ada tadi harusnya kita exclude yang ini ya, seperti itu. Nah ini kita bisa simpan ini network visualization-nya dengan klik screenshot, kemudian langsung disimpan misalnya ya COVID. Nah, ini adalah cara kerja dari Force Viewer. Gampang ya, nanti teman-teman bisa mendownload di Google, ini gratis dan ringan untuk laptop kita. Ini tidak terlalu berat mengenai Force Viewer dan juga publish or perish. Nah, misalnya ini publish or perish, gitu ya. Kelihatan publish or perish? Kelihatan nggak guys? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, nah ini nanti bisa diinstal dulu. Nanti kalau kurang paham, nanti teman-teman kalau nanya ke Bu Asri daripada Japri kadang tenggelam di grup aja. Nanti kan pasti Bu Asri maksimal ini ya, seminggu 2 kali mesti buka grup kita untuk ngecek tugas dan sebagainya. Gitu ya. Nanti teman-teman silakan silakan nanti ini menginstal dulu dua software ini, Publisher Paris, kemudian Fast Viewer, sama satu lagi Mendeley kalau belum punya. Kalau sudah punya berarti tinggal menginstal dua ini. Nanti pas kita ketemu luring nanti kita bisa membahas lebih lanjut lagi. Nah ini ya, ini terkait tinjauan pustaka ini. Tadi ada cara-cara yang Bu Asti share ke teman-teman agar lebih mudah dalam mencari referensi dan juga tidak terlalu lama ketika mencari pemetaan terhadap tema-tema yang akan diteliti. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian ini Bu Asi satu lagi akan membahas, biar nanti bisa kalian gunakan juga, biar tugasnya setelah Bu Astri hari ini off dulu tugasnya, nanti nunggu Bu Astri kasih feedback. Setelah kasih feedback ada revisi dan kemudian nambah ke teori. Gitu ya teman-teman ya. Ini misalnya, oke. Kelihatan ya ini untuk skripsinya Mbak Nurul? Kelihatan nggak guys? Oh kelihatan ya. Oke siap. Nah ini, nah kemudian setelah tinjauan pustaka, maka yang harus disusun oleh ini calon peneliti dalam proposal itu adalah landasan teori. Nah landasan teori itu adalah definisi dari variabel-variabel dan juga mestinya konsep-konsep umum dari variabel yang kita teliti. Misalnya di sini ada, kan kalau Mbak Nurul ini adalah pengaruh lingkungan sosial terhadap kedisiplinan santri dalam kedisiplinan santri seperti itu. Nah, maka yang dibahas diambil istilah-istilah konsep-konsep umumnya itu yang pertama adalah mengenai lingkungan sosial. Maka di landasan teori ini yang pertama adalah menjelaskan mengenai lingkungan sosial. Nah, setelah lingkungan sosial maka yang kedua adalah menjelaskan mengenai hukuman. Nah, ini ya hukuman. Setelah hukuman ini, maka yang akan dibahas selanjutnya yaitu disiplin. Nah, setelah 3 ini dibahas, boleh mengambil definisinya dari jurnal, dari buku gitu ya. Kemudian setelah itu baru berbicara mengenai yang poin keempatnya atau poin keberapa ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Itu adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini. Misalnya teori yang digunakan adalah teori behaviorisme oleh George Rizard. Maka dia akan membahas mengenai seperti apa sih teori behavior ini, terus bagaimana sih pengembangan dan sebagainya. Nah ini kemudian ditulis di sini, mulai dari sejarahnya, isi teori, itu yang dijelaskan dalam teori yang akan teman-teman gunakan. Nah ini nanti setelah Bu Astri kasih feedback baru dilanjut. Sekarang istirahat dulu gitu ya dari tugas ya karena tiap hari ada tugas kan capek juga ya. Nah ini yang teman-teman yang bisa Bu Astri jelaskan. Ada yang mau tanya atau tanyanya nunggu feedback dari Bu Astri? Ada yang mau tanya? Kira-kira? Oke.
Oke, ada yang mau tanya atau kita sudahi dulu, nanti tunggu feedback Bu Astri? Gimana Ika? Aduh, jejakku hilang lagi nih ya. Asna? Alin? Ada yang mau ditanyakan, Lin? Maulana? Dicoba dulu ya, install nanti kalau bingung di-share di grup sama sekaligus nanti nunggu feedback dari Bu Astri. Kita aja ya guys ya. Ternyata ini udah jam 2 lebih. Oke, Bu Astri tutup ya perkuliahan kita pada siang hari ini. Nanti kita lanjut diskusinya di grup. Teman-teman silahkan cari di Google mengenai aplikasi Publish or Perish dan Fosbeware. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya tadi ada gangguan teknis.